Tanda hari kiamat itu teman-teman sudah banyak sekali yang muncul, apalagi di negara Arab. Dan itu menunjukkan bahwa kiamat itu sudah dekat. Tetapi sayangnya masih banyak dari kita yang lalai. Kadang-kadang termasuk saya sendiri teman-teman. Hari ini di kajian singkat ini saya Syekh Muhammad Al-Fuli akan menjelaskan 3 tanda hari kiamat yang sudah muncul di negara Arab. Sebelum kita membahas soal tanda hari kiamat itu, kita harus sepakat dulu bahwa tidak semua tanda hari kiamat itu bersifat positif atau negatif. Jadi tidak semua tanda hari kiamat itu buruk. Tanda hari kiamat itu fungsinya adalah kita diberitahu bahwa kiamat itu sudah dekat. Belum tentu tandanya sendiri negatif, belum tentu positif juga. Bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Ana kasih contoh teman-teman. Salah satu tanda hari kiamat yang disebutkan dalam hadis sahih Rasulullah bahwa antusyarikal mar'ah zawjuha tijara. Istri ikut membantu suaminya dalam soal perdagangan. Taib, itu hal yang tidak negatif. Tidak ada larangan atas istri untuk membantu suaminya jual beli, ya. Walaupun ini termasuk tanda hari kiamat, tetapi tidak bersifat negatif. Makanya teman-teman, tanda hari kiamat bisa negatif, bisa positif. Kenapa dijadikan tanda hari kiamat walaupun ini tidak negatif? Ini adalah hikmah Allah, ini adalah urusan Allah, ini adalah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Baik teman-teman, ada 3 tanda hari kiamat yang sudah muncul di negara Arab. Dan kita dapat 3 tanda ini dari cerita Abdullah bin Amr bin Al-As. Amr bin Al-As adalah sahabat Rasulullah SAW. Ini adalah anaknya teman-teman, Abdullah bin Amr bin Al-As. Dengar teman-teman 3 tanda ini karena pasti akan bikin teman-teman merinding. Sebagaimana saya jujur ya, agak khawatir ketika saya menyampaikan ceritanya. Jadi teman-teman, ada seorang namanya Atha, dia itu yang menceritakan cerita tersebut melalui Abdullah bin Amr bin Al-As. Atha itu suatu hari membantu Abdullah bin Amr bin Al-As untuk membawa untanya. Kemudian tiba-tiba Abdullah mengatakan seperti ini teman-teman. Perhatikan kalimatnya. Kaifa antum idza hadamtumul bait falam tada'u hajaran ala hajar. Akan datang suatu hari kalian menghancurkan Ka'bah sampai tidak ada satu pun batu yang tersisa. Kemudian antum akan membangun Ka'bah itu lagi dalam keadaan yang lebih cantik dan lebih rapi dari bentuk semula. Jadi Atha itu kaget teman-teman karena Abdullah menggunakan kalimat antum. Jadi Atha kaget. Kenapa kami orang muslim, kenapa kita orang muslim akan menghancurkan Ka'bah? Jadi Atha bertanya kepada Abdullah, apakah kami akan menghancurkan Ka'bah itu dalam keadaan status kami masih muslim? Jadi Abdullah menjawab, iya, kalian akan menghancurkan Ka'bah saat kalian masih muslim. Dan ini tanda hari kiamat yang pertama yang muncul di negara Arab. Mungkin banyak dari teman-teman tidak tahu kalau Ka'bah itu pernah dihancurkan. Saya yakin pasti banyak yang mendengar kajian ini kaget ya. Banyak yang mengira bahwa bangunan Ka'bah yang sekarang itu adalah bangunan yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Iya, tempatnya sama, tanahnya sama, tetapi bangunannya pernah dihancurkan. Jadi ceritanya teman-teman, Ka'bah itu pernah dihancurkan beberapa kali atau pernah hancur beberapa kali. Kali yang pertama itu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi. Ka'bah hancur, kemudian Quraisy mau membangun Ka'bah lagi. Tetapi Quraisy, walaupun waktu itu Nabi Muhammad belum diutus menjadi Nabi dan Rasul, Quraisy memutuskan untuk membangun Ka'bah kembali dengan uang yang halal, tanpa riba. Jadi konsep riba itu orang Quraisy sudah pahami. Orang Quraisy mau membangun dengan uang yang halal, karena ini kan Ka'bah, bangunan suci, tempat suci. Maka Quraisy waktu itu membangun Ka'bah kembali, tetapi uang halalnya yang tidak ada ribanya itu tidak cukup untuk membangun Ka'bahnya yang lengkap. Jadi kita kan kalau umrah teman-teman, kita melihat bangunan Ka'bah, kemudian kita melihat tempat yang namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail itu dulu itu sebagian dari Ka'bah, ya. Jadi Ka'bah dulu itu lebih besar, ya. Hijr Ismail termasuk. Tapi Quraisy ketika membangun Ka'bah uangnya tidak cukup, maka mereka hanya membangun Ka'bah
yang ukurannya sama seperti sekarang, dan Hijr Ismail terpisah, Hijr Ismail di luar karena uangnya tidak cukup. Dan bangunan ini tetap ada selama Nabi Muhammad SAW masih hidup, selama Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia dan saat Abdullah bin Al-Zubair menguasai Makkah, terjadi kebakaran dalam Ka'bah dan Ka'bah itu hancur, kebakaran yang sangat parah. Maka Abdullah bin Az-Zubair membangun Ka'bah lagi, tetapi Abdullah membangun Ka'bah dengan ukuran yang semula, ukuran yang termasuk Hijr Ismail, ukuran yang lebih besar dari sekarang, bukan ukurannya yang sekarang. Abdullah bin Az-Zubair membangun Ka'bahnya lagi. Jadi bangunan yang Abdullah bin Az-Zubair itu bangun, Ka'bahnya termasuk Hijr Ismail. Hijr Ismail tidak terpisah, teman-teman. Terus teman-teman, ketika ada orang yang sangat terkenal dalam sejarah Islam namanya Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Ini orang yang kita perlu kaji lebih dalam lagi. Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi itu menyerangi Makkah untuk merebut kekuasaan dari Abdullah bin Al-Zubair. Dia menyerangi Makkah dengan alat perang namanya manjaniq, ya. Manjaniq itu seperti apa, alat di mana batu yang sangat besar sekali ditaruh dalam alat ini, kemudian alat ini ditarik ke bawah, kemudian dilepas, ya. Jadi batunya terbang gitu, ya. Jadi Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi menyerangi Makkah pakai manjaniq itu, sehingga banyak bagian dari Ka'bah kena batu-batu tersebut, kena manjanik tersebut, maka banyak bagian dari Ka'bah itu hancur. Ketika Al-Hajjaj berhasil merebut Makkah, Al-Hajjaj bangun Ka'bah lagi, tetapi bangun Ka'bah dalam bentuk yang Hijr Ismail terpisah, yaitu bentuk yang sekarang, beda dengan bentuk atau beda dengan ukuran Abdullah bin Al-Zubair. Kemudian teman-teman, Ka'bah hancur lagi 600 tahun yang lalu karena kebanjiran. Ya, ada banjir yang sangat parah terjadi di Mekah, dan Mekah itu sering banjir, teman-teman. Negara Arab akhir-akhir ini sering banjir, ya. Jadi 600 tahun yang lalu Ka'bah hancur karena kebanjiran, kemudian dibangun lagi oleh dinasti Utsmaniyah dalam bentuk yang lebih cantik, yang lebih rapi, sebagaimana cerita Abdullah bin Amr bin Al-As, dan itu bangunan yang masih ada sampai hari ini, teman-teman. Maka ini tanda pertama yang sudah muncul, hancurnya Ka'bah, teman-teman. Hancurnya Ka'bah, kemudian dibangun lagi dalam bentuk yang lebih cantik dan lebih rapi. Kemudian teman-teman, Abdullah bin Amr bin Al-As lanjut ceritanya tentang tanda-tanda hari kiamat yang akan terjadi di Arab. Teman-teman yang mau belajar bahasa Arab mulai dari nol, dibimbing sampai lancar, coba hubungi Syabab Belajar Academy. Mereka ada kelas malam, subuh, pagi. Mudah-mudahan bermanfaat insyaAllah. Abdullah mengatakan, فَإِذَا رَأَيْتَ مَكَّةَ قَدْ بُعِجَتْ كَظَائِمُ, dan kamu akan melihat Makkah dipenuhi tanah bawahnya itu dengan sumur-sumur yang panjang yang tersambung. Jadi ceritanya teman-teman, di zaman Abdullah bin Amr bin Al-As dan di zaman Rasulullah, di Makkah itu ada banyak sumur supaya orang bisa minum air. Tetapi sumurnya terpisah. Seperti di Indonesia, di kita teman-teman, sumur-sumur itu sebenarnya terpisah. Jadi kalau beda dengan PLN, ya, kalau ada yang punya sumur di rumahnya itu terpisah dengan sumur tetangganya, terpisah dengan sumur yang di kelurahan sebelah misalnya, ya. Dulu Makkah seperti itu juga. Tetapi di dinasti Abbasiyah, teman-teman, dinasti Abbasiyah buat proyek baru, yaitu menghubungkan semua sumur yang ada di Makkah dari bawah tanah. Di zaman Rasulullah itu nggak ada. Di zaman Abdullah bin Amr bin Al-As, ketika cerita tersebut itu nggak ada. Tetapi itu terjadi di dinasti Abbasiyah, teman-teman, sampai hari ini, teman-teman. Dan ini tanda kedua yang sudah muncul di negara Arab. Kemudian Abdullah melanjutkan tanda ketiga, وَرَأَيْتَ الْبِنَاءَ يَعْلُو رُؤُوسَ الْجِبَالِ فَاعْلَمْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ أَظَلَّكَ, dan bangunan-bangunan akan lebih tinggi dari puncak gunung. Wah, teman-teman, ini yang lagi terjadi sekarang, teman-teman. Gedung pencakar langit. Sekarang ada dua gunung yang sangat terkenal di Makkah yang biasanya disebut Al-Akhshabain, teman-teman. Salah satunya adalah Abi Qubais.
Abi Qubais itu tingginya sekitar 420 meter. Dan ada gedung jam, ya, Burjus Sa'ah atau gedung wakaf Raja Abdul Aziz yang sangat terkenal di Makkah, ya. Itu tingginya 601 meter, teman-teman. Jadi sekarang sudah ada banyak bangunan di Makkah yang lebih tinggi dari gunung Al-Akhshabain tersebut, teman-teman. Banyak sekali gunung pencakar langit di Arab, teman-teman, dan itu pun pernah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Wa antara al-hufata al-urata al-'ala yatatawaluna fil bunyan." Salah satu tanda hari kiamat, kamu akan melihat orang yang telanjang kaki, tidak pakai alas kaki, orang yang sangat miskin, orang yang mengembala kambing, mereka akan berlomba-lomba mendirikan bangunan yang megah, mendirikan bangunan yang tinggi. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini yang lagi terjadi di negara Arab. Dan ini tanda terbaru, teman-teman, yang baru muncul 15 sampai 20 tahun yang lalu. Tetapi sekali lagi, teman-teman, Ana sampaikan bahwa tidak semua tanda hari kiamat itu bersifat negatif. Jadi jangan ada yang sampaikan, wah kalau gitu kenapa orang sana itu terus membangun gedung pencakar langit? Kan ini tanda hari kiamat. Iya, memang tanda hari kiamat, tetapi tidak semua tanda hari kiamat bersifat negatif, ya. Jadi tidak ada larangan untuk membangun bangunan tinggi. Ini cuma tanda yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan agar tanda ini menjadi petunjuk atau fungsinya adalah menunjukkan bahwa kiamat itu sudah dekat. Kemudian, teman-teman, Abdullah bin Amr bin Al-As menutup pembicaraannya, menutup ceritanya dengan sangat kalimat yang sangat sederhana, yang sangat menyentuh hati, yaitu khudh hadarak, waspadalah. Waspada karena kiamat sudah dekat. Waspada karena dunia tidak akan lama lagi, teman-teman. Sudah jelas, teman-teman, bahwa kita ini sudah di akhir zaman. Sampai kapan kita akan lalai? Sampai kapan kita akan meninggalkan salat 5 waktu? Sampai kapan kita akan meninggalkan Al-Quran? Sampai kapan kita akan meninggalkan menuntut ilmu agama? Sampai kapan kita terus sibuk untuk berdebat di sosmed, terus sibuk main sosmed, tapi lupa dengan ibadah, lupa dengan hati kita, lupa dengan ilmu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kiamat sudah dekat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hadis yang sangat penting. Rasulullah bersabda, "Idza qamat as-sa'ah wa fi yadi ahadikum fasila, fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisha, falyaghrisha." Jika kiamat itu terjadi atau hampir mau terjadi, sebentar lagi terjadi, tanda-tanda besarnya sudah mau keluar, dan di tangan seorang dari kalian ada sebuah bibit, jika dia mampu untuk menanam bibit ini sebelum kiamat terjadi, maka tanamlah. Padahal, teman-teman, kalau kita pakai logika, apa yang kita tanam, ya? Mending kita baca Quran misalnya, mending kita banyak istighfar misalnya, ya. Kan kalau kita tanam bibit ini, kita tidak akan melihat hasilnya. Kalau kiamat itu hampir mau terjadi, ya, sesuai hadis Rasulullah, ya, kita bibit, kita tidak lihat hasilnya, ngapain ditanam? Walaupun itu, Rasulullah tetap menyuruh kita, tetap memerintahkan kita untuk menanam bibit ini. Ini maksudnya apa? Maksudnya lanjutkan aktivitas seperti biasa walaupun kiamat sudah dekat. Lanjutkan menuntut ilmu walaupun kiamat sudah dekat. Lanjutkan hafal Al-Quran walaupun kiamat sudah dekat. Lanjutkan berjuang demi dakwah walaupun kiamat sudah dekat. Jadi jangan sampai soal kiamat sudah dekat itu bikin kita terhambat, bikin kita takut, bikin kita duduk di rumah khawatir terus karena kiamat sudah dekat. Itu tidak boleh, teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapkan bekalmu dari sekarang. Karena ya, kita tidak tahu kita hidup sampai kapan dan kapan kiamat akan terjadi. Bismillah, teman-teman, ayo kita tutupi kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.